Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar yang dipelajari di materi SMP atau MTS. Oke, sebelum kita mulai untuk pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya dalam bentuk aljabar itu yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang istilah-istilah yang ada atau beberapa definisi yang ada. Yang pertama yaitu suku, yaitu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi suku itu, misalnya contohnya demikian, ini berarti dia satu suku, dua suku, tiga suku. Jadi dia memiliki tiga suku. Dia harus dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Gitu ya. Yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan variabel atau peubah. Lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau di dalam contoh ini, dia yang dimaksud dengan variabel itu adalah X-nya ini. Bisa berupa X, Y, A, B, atau huruf-huruf yang lainnya yang dituliskan dengan huruf kecil. Itu dia disebut variabel, atau ada beberapa yang menyebut dengan peubah. Oke, selanjutnya ada koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel. Ayo, barusan variabel apa? Variabel itu adalah hurufnya, huruf pengganti suatu bilangan. Berarti koefisien dari X dalam contoh ini dia adalah 3, karena ada bilangan 3 yang ada di depan X. Sedangkan koefisien dari Y pada contoh ini adalah 7, karena ada bilangan 7 di depan Y. Gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu bilangan yang tidak ada variabelnya. Contohnya di situ ada 7x plus 8. Berarti konstantanya yang mana? Iya, benar sekali. Konstantanya dia adalah 8. Itu dia konstantanya. Yang huruf tadi dia disebut apa? Ya, variabel. Di depan variabel dia disebut apa? Koefisien. Sedangkan yang tidak ada temannya alias jomblo, nah, dia disebut dengan konstanta. Oke. Yang terakhir dia ada yang disebut dengan derajat atau pangkat tertinggi dari suatu bentuk aljabar. Contohnya, di sini saya punya contoh Y pangkat 3 min 5Y plus 1. Berarti derajat berapa ini? Iya, benar sekali, dia derajat 3 karena dia pangkat tertingginya adalah 3. Bu, kalau nggak ada tulisannya sama seperti yang 5Y ini bagaimana? Ini sebenarnya dia ada angka 1 gitu ya. Berarti dia derajat itu pangkat tertinggi dalam contoh ini, berarti dia berderajat 3. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang operasi pada bentuk aljabar. Operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Jadi syaratnya dia adalah sukunya harus sejenis. Suku yang sejenis itu yang bagaimana? Kita perhatikan contoh berikut. Nah,
Di sini ada 3A ditambah 4B ditambah 5A dikurangi 6B. Yang disebut dengan suku yang sejenis itu dia yang mempunyai variabel yang sama. Jadi dalam contoh ini 3A itu dia sejenis dengan 5A. Makanya dia jadinya 3A ditambah 5A. Berapa kalau dijumlahkan? Ya, dia sama dengan 8A. Suku yang sejenis yang lainnya mana lagi? Suku sejenis yang lainnya adalah 4B dikurangi dengan 6B. 4B dikurangi 6B dia sama dengan min 2B. Gitu ya. Jadi harus dicek variabelnya dia harus sama. Kalau sudah mentok dia akhirnya 8A min 2B, bisa nggak dia dioperasikan lagi? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia sukunya sudah tidak sejenis. Pintar. Oke, operasi yang selanjutnya yang kedua yaitu operasi perkalian. Nah, operasi perkalian dapat dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu yang bagaimana? Kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama. Di sini ada 2 kali X min 3. Gimana ya cara mengalikannya? Dengan menggunakan distributif. Jadi 2 dikalikan X dia sama dengan 2X. 2 dikalikan min 3 dia sama dengan min 6. Sudah selesai. Gitu ya. Kalau misalnya sukunya dia ada 2, seperti contoh yang kedua. Nah, yang depan dia 2X min 1. Yang dikalikan dengan yang belakang dia X plus 3. Bagaimana? Berarti dia depan dikalikan dengan depan. 2X dikalikan dengan X. Berarti dia 2X kuadrat. Depan dikalikan dengan belakang. Berarti dia 2X kali 3. Berarti 6X. Belakang dikalikan depan. Berarti dia min 1 kali X. Berarti dia min X. Yang terakhir belakang dikalikan dengan belakang. Berarti min 1 kali 3. Berarti dia min 3. Sampai di sini kita cek ada nggak suku-suku yang sejenis gitu ya. Oh ada, di situ dia ada 6X dikurangi dengan X. Dia sama-sama variabelnya X. Berarti dia sejenis. Berarti bisa disederhanakan. Berapa? 6X min X. Di sini kalau dia tidak ada bilangannya di depan X, artinya dia di sini ada angka 1. 6X dikurangi 1X berarti dia 5X. Nah, jadinya demikian 2X kuadrat plus 5X min 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk operasi pembagian. Operasi pembagian dapat dilakukan dengan membagi faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Contohnya, nah, langsung saja pada contoh 5XY dibagi dengan X. Ya berarti tinggal dijabarkan saja. 5XY itu berarti dia 5 kali X kali Y dibagi dengan X. Berarti ini bisa dibagi X dia sama dengan 1, dia dibagi X juga dia sama dengan 1. 5 kali 1 kali Y berarti dia 5Y per 1. Boleh tidak ditulis, berarti dia hanya 5Y saja hasilnya. Contoh yang lain. Oke, contoh yang lain kita lihat. Nah, 9X pangkat 3 Y pangkat 5 dibagi dengan 6X pangkat 2 Y pangkat 6. Oke, berarti kita tulis dalam bentuk pecahan, terus kita jabarkan satu-satu. 9X pangkat 3 berarti X-nya ada 3. X kali X kali X, Y-nya pangkat 5 berarti Y-nya ada 5. Begitu juga untuk yang penyebut. Selanjutnya, untuk yang sama bisa kita coret lagi. Nah, X-nya dicoret 1, X-nya dicoret 1. Oh, X-nya masih ada, X-nya dicoret lagi, X-nya dicoret lagi. Oh, yang bawah X-nya sudah habis, ya sudah, berarti yang atas nggak boleh dicoret.
Selanjutnya ada yang sama lagi, berapa? Y-nya dia sama. Coret satu, coret satu. Coret satu lagi, coret satu lagi. Satu lagi, satu lagi, gitu ya. Satu lagi, satu lagi. Jadi dicoret satu-satu antara atas dan bawah. Yang ini satu, yang ini satu. Nah, yang tersisa ternyata variabelnya dia adalah variabel X untuk pembilang dan variabel Y untuk penyebut. Makanya di sini dia tersisa X dan Y. 3 dan 2-nya dapat dari mana, Bu? 3 dan 2-nya dapat dari mana, Bu? Di sini dia ada 9 dan 6. 9 dibagi 3. Itu dia hasilnya adalah 3. Nah, jadi yang ini dia dibagi 3, dia hasilnya 3. Yang 6 ini dia dibagi 3, dia hasilnya 2. Makanya muncul 3 per 2, 3X per 2Y. Atau kalian bisa langsung mengurangi. Maksudnya mengurangi bagaimana? Perhatikan di sini untuk yang X-nya ya. Untuk pembilangnya dia X pangkat 3, penyebutnya X pangkat 2. Kalau misalnya dia ada bentuk pangkat, terus dia dibagi, ini sama saja nanti itu X sama X pangkat 3 dikurangi dengan 2. Makanya dia di sini munculnya X. Gitu ya. Sedangkan yang Y, nah, di situ berarti kan jadinya Y 5 dikurangi 6. Maka dia hasilnya min Y, berarti dia Y-nya ada di bawah karena dia negatif. Gitu ya. Kalau lebih mudah yang dicoret-coret, untuk cara yang pertama kalian bisa menggunakan cara yang pertama saja, tidak masalah. Hasilnya nanti dia pasti akan sama. Oke? Kita lanjutkan untuk pemfaktoran bentuk aljabar. Ada beberapa bentuk. Yang pertama kita pelajari adalah bentuk AX plus BX. Maka pemfaktorannya menjadi, karena dia di sini sama-sama mempunyai X, maka X-nya dikeluarkan. Perhatikan, di sini dia ada X, di sini ada X, maka X-nya dikeluarkan. Kalau dibalik, kita kalikan lagi, maka hasilnya akan kembali lagi sama seperti tadi, distributif. X kali A berarti AX, dan X kali B berarti dia BX gitu. Contohnya seperti apa? Nah, misalnya di sini ada 4X min 6. Berarti 4 itu kan dia bisa diperoleh dari 2 kali 2. Sedangkan untuk 6 itu dia bisa diperoleh dari 2 kali 3. Nah, karena dia sama-sama memuat 2, maka 2-nya ini saya taruh di luar. Nah, jadi kalau ini tadi dia sama-sama memuat X, X-nya ditaruh di luar. Ini dia sama-sama memuat 2, 2-nya saya taruh luar. Sisanya yang depan itu 2X, yang belakang dia 3. Gitu ya. Oke. Selanjutnya yaitu bentuk pemfaktoran aljabar yang kedua, yaitu yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C. Dengan A dia sama dengan 1. Maka faktornya menjadi X plus P dikali dengan X plus Q. Dengan B itu sama dengan P plus Q, dan C itu dia sama dengan P kali Q. Maksudnya seperti apa? Nah, kita cek contohnya. Ketika kita diminta untuk menentukan faktor dari X kuadrat plus X min 6, berarti kita mencari dua bilangan yang ketika dia dijumlahkan itu dia sama dengan 1. Ketika dia dijumlahkan dia sama dengan 1. Kok bisa 1? Ini B-nya dia 1. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau dia tidak ada X itu tidak ada bilangan di depannya, berarti dia sama dengan 1. Kalau dia dikalikan, dia sama dengan min 6.
Berapa bilangan yang kalau dia dijumlah sama dengan 1 dikali dia sama dengan 6? Ya, bilangan itu dia adalah min 2 dan 3. Bilangan itu dia adalah min 2 dan 3. Jadi, bentuk pemfaktorannya adalah X min 2 dikali X plus 3. Gimana caranya kita ngecek apakah pemfaktoran yang kita lakukan itu benar atau salah? Kita bisa melakukan distributif seperti yang sebelumnya kita lakukan ketika perkalian. Jadi, depan kali depan, X kali X, depan kali belakang, X kali 3, belakang kali depan, min 2 kali X, dan belakang kali belakang, min 2 kali 3. Jika hasil perkaliannya itu dia sama dengan X kuadrat plus X min 6, maka pemfaktoran kita sudah benar. Tapi kalau misalnya hasil perkalian itu dia tidak sama dengan yang di bagian depan atau X kuadrat plus X min 6, berarti pemfaktoran kita harus dicek ulang. Gitu ya? Oke, next kita lanjutkan ke bentuk pemfaktoran yang selanjutnya, yaitu bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, maka bentuk pemfaktorannya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ax kuadrat plus px plus qx. Perhatikan ya, di situ dia dijabarkan yang awalnya tadinya dia bx, dia dijabarkan menjadi px plus qx. Ketentuannya bagaimana? Ketentuannya adalah P dikali Q itu sama dengan A dikali C, dan P ditambah Q itu dia sama dengan B. Contohnya bagaimana? Nah, kita perhatikan contohnya. Contohnya, kita diminta untuk mencari faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 3. Berarti mencari dua bilangan yang hasil kalinya itu merupakan A kali C, berarti 2 kali 3. Yang mana sih A dan C itu? Perhatikan ya, untuk yang paling depan ini dia A, X kuadrat. Jadi koefisien dari X kuadrat itu dia A. Koefisien dari X itu dia B. Sedangkan yang konstanta itu dia C. Berarti A kali C 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kalau dikalikan dia hasilnya 6. Dan jumlahnya dia adalah 7. Kalau dikali dia 6, kalau dijumlah dia 7. Dua bilangan itu adalah, dua bilangan itu adalah 6 dan 1. Jadi kalau dikalikan dia sama dengan 6, kalau dijumlahkan dia sama dengan 7. Selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita tulis lagi soalnya 2x kuadrat plus 7x plus 3. Selanjutnya yang awalnya dia 7x kita jabarkan menjadi X plus 6X sesuai dengan temuan kita sebelumnya, dua bilangan tersebut yaitu 6 dan 1. Kalau misalnya dibalik, 6X-nya di depan boleh nggak? Boleh, hasilnya nanti dia sama saja. Untuk yang depan ini, X ini kan dia nggak ada satunya. Sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau ada X tapi dia tidak ada koefisien di depannya, tidak ada bilangan di depannya, berarti sama saja ini ada bilangan 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya setelah dijabarkan, kita pisahkan menggunakan tanda kurung. 2x kuadrat plus x ditambah 6x plus 3, tapi dia dipisahkan dengan kurung. Setelah dipisahkan dengan kurung, selanjutnya diapakan? Kita faktorkan yang mempunyai faktor yang sama. Untuk yang bagian depan, di sini dia ada 2x kuadrat, dia memuat x. Yang suku kedua ditambah x, berarti dia juga memuat x. Maka x itu kita keluarkan. Nah, dia jadinya begini. X kali 2x, dia jadinya kembali lagi ke atas. X kali 2x dia hasilnya 2x kuadrat, dan X kali 1 dia hasilnya X.
Gitu ya. Begitu juga untuk yang bagian belakang. Juga sama, ada 6x, ada 3. Berarti kalau x-nya yang dikeluarkan nggak bisa, karena yang suku ke terakhirnya dia nggak ada x-nya. Berapa? 3. Karena dia di sini 6 bisa dibagi 3, 3 juga bisa dibagi 3. Jadi 3-nya dia ditaruh di depan. Kalau dikalikan lagi, dibalik, 3 kali berapa ada 6x, O kali 2x, maka di sini dia tertulis 2x. Begitu juga untuk yang suku terakhir, 3 kali berapa biar dia hasilnya 3, berarti dia kali 1. Makanya dia di sini tertulis 1. Gitu ya. Selanjutnya, keduanya di baris yang paling akhir itu dia sama-sama memuat 2x plus 1 dan 2x plus 1. Lalu 2x plus 1 berarti dikeluarkan. Nah, 2x plus 1 dia jadi ada di depan. Muncullah di sini 2x plus 1. Selanjutnya x itu dia diperoleh dari, nah yang bagian depan ini muncullah x. Ini dia tambah, ini dia 3. Jadi, faktor dari 2x kuadrat plus 7x plus 3 adalah 2x plus 1 dikali dengan x plus 3. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah pemfaktoran bentuk aljabar bentuk a kuadrat min b kuadrat. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi a min b dikali dengan a plus b. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, kita lihat contohnya. Ketika ada x kuadrat min 49, maka 49 itu kan bisa kita sederhanakan atau bisa kita rubah menjadi 7 kuadrat. Nah, di sini perhatikan bahwa dia berubah menjadi bentuk a kuadrat min b kuadrat. Nah, ini dia a kuadrat min b kuadrat. Maka bentuk pemfaktorannya adalah a min b berarti x min 7 dikali a plus b berarti x plus 7. Gitu ya. Cukup mudah untuk bentuk pemfaktoran yang terakhir ini. Oke, yang selanjutnya tentang operasi pecahan bentuk aljabar. Oke, yang pertama yaitu membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan dengan menyamakan penyebut dua bilangan, sama seperti kita menjumlahkan atau mengurangkan pada bilangan pecahan biasa gitu ya. Contohnya, nah, 4 per x min 1 ditambah 2 per x plus 2, maka untuk menyamakan kalian bisa mengalihkan silang. Coba perhatikan di sini. 4 kali x plus 2, maka dia ada di, nah, gitu kan? Untuk yang satunya berarti x min 1 dikali 2. Dia ditulis di, nah, 2 kali x min 1. Untuk penyebutnya bagaimana? Untuk penyebutnya dia sama, yaitu hasil perkalian antara x min 1 dan x plus 2. Dia sama di sini. X min 1 x plus 2, x min 1 x plus 2. Atau boleh dibalik, hasilnya pun juga sama. Gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita, benar sekali, kita distributif. Sama seperti sebelumnya bentuk perkaliannya. 4 kali x berarti dia 4x. 4 kali 2 berarti dia 8. Gitu ya. 2 kali x berarti dia 2x. 2 kali min 1 berarti dia min 2. Untuk bagian bawah atau bagian penyebutnya tidak saya rubah, hanya saja saya gabung gitu saja. Jadi yang ini tadinya dia dipisah, ini dia sudah saya gabung. Oke. Selanjutnya, untuk suku-suku yang sejenis bisa disederhanakan. Suku yang sejenis itu yang bagaimana? Nah, sama seperti yang bagian awal sendiri. Ketika dia mempunyai variabel sama, maka dia bisa dijumlahkan. 4x ditambah 2x berarti 6x. 8 min 2 berarti dia 6. Bagian penyebutnya dia
tetap. Gitu ya. Oke, untuk soal-soal pilihan ganda, bagian penyebut itu dia menyesuaikan apakah dia tetap seperti ini atau dia didistributifkan satu-satu. Jadi kalau bentuk seperti ini tidak ada, maka kalian harus menghitung distributifnya dulu. Gitu ya. Oke, operasi yang kedua yaitu perkalian. Operasi perkalian ini sangat mudah sekali, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau lebih mudahnya yang atas dikalikan atas, yang bawah dikalikan bawah. Kita coba cek contohnya. Nah, contohnya ada 2x plus y dikali 3y kuadrat plus 4x. Sama dengan, nah tinggal dikalikan aja ini koefisien dengan koefisien. Nah, 2 dikalikan 3 berarti dia 6. Kan pembilang dengan pembilang, ya kan? Nah, x-nya di sini 1. Y-nya di sini 2, berarti xy kuadrat. Nah, begitu juga untuk yang bagian penyebut. Y, jika dia tidak ada angkanya, tidak ada bilangannya di depan Y, berarti sama saja dia ada, iya benar, 1. 1 dikali 4 berarti dia 4. Y dikalikan X. Nah, di sini munculnya, di sini tadi 4, di sini muncul XY. Selanjutnya, faktor yang sama kita coret atau kita bagi. Maksudnya bagaimana? Misalnya, 6 dan 4 dia sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 6 saya bagi 2, dia sisanya 3. 4 dibagi 2, dia sisanya 2. Gitu ya. Oke, kalau yang variabelnya bagaimana? Untuk X saya bagi dengan X, berarti kan dia 1. Begitu juga untuk Y saya bagi dengan Y, berarti hasilnya juga 1. Jadi 3/2 untuk pembilangnya itu 3 kali 1 kali 1 kali Y, berarti kan 3Y. Untuk penyebutnya 2 kali 1 kali 1, berarti kan 2. Jadi bentuk perkalian ini hasilnya adalah 2Y, 3Y maksud saya, 3Y per 2. Gitu ya. Oke. Yang terakhir, operasi yang terakhir yaitu pembagian. Operasi pembagian itu dia bisa dilakukan dengan cara menukar posisi pecahan yang kedua. Nah, perhatikan di sini contohnya. Contohnya dia ada 2x per y pangkat 3 dibagi 3x kuadrat per 4y. Maka dia yang kedua ini, itu dia posisinya ditukar. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Selanjutnya dia dikalikan sama seperti bentuk perkalian sebelumnya. Gitu ya. 2 kali 4 kali x kali y. 1 ini y pangkat 3, jika dia tidak ada koefisiennya berarti dia ada 1. 1 kali 3 kali x kuadrat kali y pangkat 3. Berarti jadinya 8 kali x kali y. Nah, ini nanti bisa disederhanakan juga. Faktor yang sama bisa disederhanakan juga. X dicoret dengan x, y dicoret dengan y. Sisanya tinggal ditulis di hasilnya. Gitu ya. Oke, sekian video saya tentang bentuk aljabar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.